Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi para sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 16 November tahun 2021, kita akan sama-sama kembali membuka hati, membuka roh kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat ke-12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, mereka sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Tapi kali ini dikatakan firman Tuhan bahwa mereka sedang berada di Rafidim dan orang Amalek datang berperang melawan orang Israel. Karena keadaan itu, Musa menyampaikan kepada Yosua untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan orang-orang bagi pasukan Israel untuk melawan orang Amalek. Tentunya ini hal yang sangat-sangat tepat. Dan akhirnya, ibu bapak, dikatakan ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Intinya adalah bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan dari orang Amalek. Dari kisah ini, ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, saya menarik sebuah tema yang menjadi inspirasi, wawasan, dan renungan bagi kita. Tema tersebut saya berikan dengan judul kerjasama yang menghasilkan kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak semua kerjasama itu akan memberikan dampak positif. Ada kerjasama yang merugikan, ada kerjasama yang akhirnya mengecewakan. Tapi ada kerjasama yang menghasilkan kemenangan, dan kerjasama yang menghasilkan kemenangan itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Yosua berperang dan Musa ada di atas bukit bersama dengan Harun dan Hur. Apakah pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah ini tentang kerjasama yang menghasilkan kemenangan? Yang pertama adalah kerjasama yang menghasilkan kemenangan, ada pembagian tugas secara jelas dan masing-masing bertanggung jawab atas tugas. Tugasnya dibagi dengan jelas. Musa berkata kepada Yosua supaya turun berperang melawan orang Amalek. Dan Musa berkata dia akan naik ke atas bukit untuk memegang tongkat Allah. Dan apa yang terjadi? Hur dan Harun menopang tangan Musa di atas bukit atau bersama-sama dengan Musa naik ke atas bukit. Dan semuanya mereka melakukan tugasnya secara bertanggung jawab setelah tugas itu dibagi secara jelas.
Dan itulah menjadi awal di mana mereka mengalami kemenangan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua dilakukan oleh Musa atau bersama dengan orang Israel, kerjasama mereka yang menghasilkan kemenangan itu adalah karena kerjasama tim saling menopang. Mereka tidak kerja sendiri-sendiri saja, tapi mereka bekerja saling menopang. Tangan Musa terangkat dan tangan Musa turun, berdampak pada keadaan Yosua di lapangan. Dan kalau tangan Musa terangkat, mereka menang. Yosua menang di lapangan peperangan. Kalau tangan Musa turun, Yosua kalah di badan peperangan. Dan artinya, kerjasama yang mendatangkan kemenangan adalah kerjasama tim yang saling menopang. Bukan hanya fokus kepada pekerjaannya sendiri, tapi harus berperhatikan juga apa yang terjadi dan apa yang menjadi akibatnya pada tim yang lain. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Yosua dan juga Musa, Harun dan Hur. Maka kerjasama mereka menghasilkan kemenangan. Tapi yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bahwa mereka taat pada pimpinan ditetapkan. Yang membagi tugas itu adalah Musa. Yosua disuruh turun ke lapangan untuk berperang. Dan apa yang terjadi? Dia turun. Dia tidak berkata, waduh, saya yang harus pergi ke medan perang, harus berhadapan langsung dengan musuh. Sementara Musa akan naik ke atas bukit bersama dengan Harun dan Hur. Oh, enak benar. Tidak. Tapi Yosua turun ke lapangan dan melakukan apa yang ditetapkan atau ditugaskan oleh pemimpin. Harun dan Hur menopang tangan Musa hingga matahari terbenam di atas bukit itu. Waktu tangan Musa kelelahan. Saudaraku, ini juga tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Menopang tangan Musa sampai matahari terbenam itu tidak mudah. Karena apa? Karena mereka juga berarti mengangkat tangan mereka, saudara. Dan yang tidak kalah penting, ingat, itu mereka lakukan mulai pagi sampai siang sampai malam hari. Berarti besar kemungkinan Musa itu berkeringat seharian, saudara. Saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu dengan Musa. Tapi dapat diduga keringatnya juga bisa menimbulkan wangi-wangi yang khusus, saudara. Ya, tapi apa yang terjadi? Harun dan Hur menopang terus sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menopang dengan baik dan tidak taat kepada pemimpin yang menetapkan tugas kepada mereka, itu akan berdampak kepada semua tim mereka. Tapi karena kerjasama itu dilakukan dengan taat kepada pemimpin yang ditetapkan, kerjasama itu menghasilkan kemenangan. Yang keempat, mereka berjuang hingga kemenangan terjadi. Mereka tidak berjuang sampai pagi, mereka tidak berjuang sampai siang, mereka tidak berjuang sebatas mau berperang, ayo berperang, kalau nggak mau lagi udah mundur, tidak. Tapi mereka berjuang, mereka berperang sampai kemenangan terjadi dalam kehidupan mereka. Walaupun hingga matahari terbenam, mereka terus berjuang. Saudaraku dikasih Tuhan, renungannya dan menjadi inspirasi bagi kita. Apakah saudara memiliki suatu kerjasama saat ini? Dalam bentuk apa? Dan untuk tujuan apa? Dan perlu diperhatikan, bagaimanakah kerjasama tersebut? Jika Anda memiliki kerjasama, pastikanlah paling tidak dua hal. Pertama, kerjasama itu membawa kemenangan bagi hidup Anda. Jangan membuat Anda semakin terpuruk. Jangan membuat Anda semakin merosot. Tetapi kalau memang itu terjadi, justru kerjasama itu kerjasama yang membuat Anda semakin menurun dan semakin merosot. Perbaharuilah kerjasama itu. Dan kalau tidak bisa diperbaharui, tinggalkanlah kerjasama tersebut. Karena Tuhan pasti tidak menghendaki kerjasama yang membawa kehancuran atas kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kerjasama yang kita bangun menjadi kerjasama yang membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, Ibu Bapak dikasih Tuhan, perlu kita perhatikan. Kalau kita memiliki kerjasama, kita harus perhatikan diri kita, diri Anda adalah pribadi yang memberi dampak kemenangan bagi tim Anda. Jangan sampai diri kita yang mengakibatkan kekalahan. Jangan sampai diri kita yang menghambat kemenangan. Jangan sampai diri kita yang penyebab terjadi keruntuhan. Di dalam kerjasama, pastikan diri Anda, diri kita adalah pribadi yang memberikan dampak kemenangan bagi tim yang ada. Oleh karena itu saudara-saudariku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, mari miliki kerjasama yang baik dan membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Kemenangan atas masalah yang kita hadapi, kemenangan atas kelemahan yang kita miliki, kemenangan atas pergumulan dan masalah yang terjadi, kemenangan atas belenggu-belenggu kehidupan yang sedang menjerat kehidupan kita. Dan kalau itu kita laksanakan,
kerjasama yang kita lakukan adalah kerjasama yang membawa kemenangan, maka saya percaya Allah berkenan dan Dia akan membuka pintu-pintu kemenangan bagi kita, dan Dia akan menyatakan kemenangan-kemenangan yang gemilang atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sambut hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selamat menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.